bisa. Saya berapa kali masuk ke pedalaman, nggak ada pengajian. Kenapa? Orang mereka nggak kenal. Saya di Garut mesti pakai masker, biar supaya orang jangan kenal. Udah pakai masker, keluar dari restoran, tetap juga mereka baris. Apa ini? Mau foto Pak Ustadz. Tapi di pedalaman, saya senyum, mereka cuek aja. Ente siapa kata dia? Dia nggak kenal. Jadi bagaimana berdakwah di pedalaman? Sosialisasi bagaimana cara buat sarang lebah. Kenapa sarang lebah? Karena mereka perlu budidaya lebah. Boleh minum? Bismillah. Ada suara saya di belakang. Di pedalaman justru yang ampuh adalah dokter-dokter. Makanya kami masuk ke pedalaman membawa bapak ibu dokter perawat, cek kesehatan gratis, ibu-ibu hamil gratis, khitan gratis. Makanya kalau ada adik-adik dari fakultas kedokteran, buat dakwah pedalaman, khitan gratis, daftarkan anak dan suami Anda. Ini lebih bermakna. Kenapa demikian? Karena di dalam mereka tidak mengenal ceramah. Tapi begitu diadakan acara pengobatan gratis di halaman masjid, sahabat-sahabat saudara kita senegara NKRI tapi tidak seakidah, masih animisme, masih menyembah pohon kayu, batu dan hantu, mereka datang mendekat ke masjid. Ketika masuk waktu sholat, mohon maaf Bapak Ibu, kami sholat dulu ya. Mereka duduk, selesai mereka bawakan kita kelapa untuk minum. Dia tahu kita tidak minum dari tempat mungkin bekas khamar, lalu kita minum air kelapa. Dia bawakan kita ikan hasil tangkapannya. Dia tahu kita makan ikan, tidak yang lain karena haram. Dia tahu, mengerti. Mungkin bapak-bapaknya tidak bisa lagi diceramahi, tapi anak-anaknya, dakwah melalui anak-anaknya. Ini penting, karena banyak orang menganggap si Anu itu tidak berdakwah. Ngapain jauh-jauh ke Kairo, pulang dari Mesir nggak pernah ceramah. Dia di mana sekarang? Dia buka trapel haji dan umroh. Itulah Pak Ustadz, nggak pernah ceramah. Loh, dia memang nggak ceramah, tapi hasil dari trapel haji dan umrohnya, dia berangkatkan imam-imam, khotib-khotib, guru ngaji, dia berikan santunan. Ada bupati wali kota yang tidak pernah ceramah, tapi dalam programnya memberikan santunan tiap bulan pada penggali kubur. Penggali kubur tidak pernah diperhatikan, padahal orang mati tidak bisa menggali kuburannya sendiri. Siapa yang memperhatikan penggali kubur? Siapa yang memperhatikan yang memandikan jenazah? Ibu-ibu perhatikan itu, siapa yang memandikan jenazah. Karena kalau tidak kita perhatikan orang yang memandikan jenazah, memangnya mau jenazah kita dimandikan dorsmer? Penting. Nampaknya sepele, remeh-temeh, tapi kita tidak memperhatikan. Ada orang yang memperhatikan itu dengan APBD-nya. Dibuatkan Badan Amil Zakat Nasional. Orang-orang yang berhasil bisnisnya, bayarkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional. Karena kalau cuma satu orang bayar sendiri, hanya cukup untuk orang di sekitarnya saja. Tapi kalau umat sudah menyatukan zakatnya, maka banyak yang terbantu dan tertolong. Ini juga bagian dari dakwah. Pertama, berjamaah. Yang kedua, bahwa kita mesti punya target apa cita-cita ke depan. Yang ketiga, jangan menghukum orang tidak berdakwah hanya dia tidak ceramah. Poin yang terakhir, yang keempat adalah bahwa siapa di antara kita yang paling mulia? Bukan Abdul Somad yang dapat kursi dan meja malam ini. Masya Allah, namanya panjang sekali. Yang mulia boleh jadi yang tidak tampil malam ini ke depan, tidak memberikan kata sambutan, tapi acara ini terwujud karena tetes peluh keringatnya. Maka di hadapan Allah dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Betul? Itu untuk menyenangkan hati mereka yang tak tampil malam ini.
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, paling takut kepada Allah. Jadi saya takut. Dalam hati saya di tengah malam saya bangun sendirian, ada rasa takut. Jangan-jangan amal ceramahku ini sudah habis, dihabiskan oleh follower, viewer, dan subscriber. Apalagi yang tertinggal? Yang tertinggal hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan pernah angkuh dengan amal kita. Kalau bukan karena saya, gak jadi acara itu kemarin. Kalau bukan karena kami, gak terwujud. Ini bisikan-bisikan setan. Tapi jangan lupa, setan itu kerjanya cuma ngipas-ngipas aja. Kalau tidak ada apinya, setengah mati ngipas tidak akan mungkin terbakar, karena tidak ada api. Apinya itu datang dari kita. Setan hanya nambah saja. Jadi sebetulnya setan ini pun tidak terlalu salah juga. Kadang kasihan juga kita dengan setan. Dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Kata setan, aku cuma dikit. Kita yang salah. Kita yang menghidupkan apinya. Api keangkuhan, api kesombongan, api egois. Karena saya, karena kami, karena ormas kami, karena komunitas kami, karena persahabatan kami. Makanya semuanya berawal mesti wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisi ikhlas. Air kalau bercampur dengan daun teh jadi air teh. Kalau bercampur dengan biji kopi, air kopi. Kalau bercampur dengan susu kambing, jadi air susu. Bercampur dengan gula, jadi air manis. Tapi air yang tidak bercampur dengan apa-apa, itulah dia air yang ikhlas. Malam ini saya dikasih air ikhlas. Ustadz, jangan dikasih air yang bercampur, karena lehernya panas. Kalau dikasih air gula, pita suaranya rusak. Kasihlah dia air yang ikhlas, yang tidak tercampur, terkontaminasi dengan apa-apa. Apa iya Abdul Somad itu ikhlas? Jangan-jangan dia datang kan karena diundang. Dia semangat kan karena orang ramai. Dia semangat kan karena mikrofon sound sistemnya bagus. Sama seperti orang kuliah. Kamu cari ilmu apa cari ijazah? Saya cari ilmu. Kalau cari ilmu nggak usah urus ijazah. Kamu nikah karena ngelihat wajahnya atau cinta? Karena cinta. Kalau memang betul cinta, jatuh cintalah dengan nenek-nenek. Itulah cinta yang paling ikhlas. Jadi kalau ada anak muda masih update status, bukan berarti merusak keikhlasannya. Kalau malam ini ada yang posting berita, bukan berarti merusak keikhlasannya. Justru yang tidak jadi beramal karena takut dipuji, itu justru menjadi riya. Kata Imam Fudail bin Iyad, dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Kamu sudah menggabungkan diri dengan remaja masjid, saya takut riya. Kamu nggak ikut gerakan anak muda, saya takut riya. Kamu nggak ke masjid, saya sholatnya di rumah, takut riya. Pas ditanya orang di rumah, Pak, Bu, Bapak sholat di rumah? Enggak juga. Terus sholatnya di mana? Di Masjidil Haram. Bagaimana kita mau memperbaiki hati kita kalau kita tidak beramal? Jadi anak-anak muda yang sudah sholat di masjid, satu gang satu jalan memujimu, kau tetap ke masjid. Anjing menggonggong kafilah. Baru ini saya nyebut anjing, sudah hampir 1 jam ngomong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang muji-muji kalian anak muda, Aa mau kemana? Mau ke masjid, doakan adek ya. Mau kemana? Mau ke masjid. Kemari anak muda yang ke masjid itu 2 hari sholat, habis itu mati. Itu adalah ujian. Bro, ayo kita ngaji yuk. Masa kita mabuk-mabuk terus? Masa kita sakau-sakau terus? Urus surgamu, jangan urus nerakaku. Ini ujian dakwah.
Aku mabuk, uangku. Aku sakau, diriku. Aku pakai narkoba, bukan urusanmu. Memang bukan urusanku. Tapi kalau gempa tsunami datang, yang hancur bukan cuman rumahmu, rumahku juga ikut datang. Memangnya kalau bumi ini bergoncang, cuman rumah yang mabuk aja yang bergoncang? Rumah yang ke masjid, masjidnya pun bergoncang juga. Memangnya kalau banjir bandang datang, airnya ngelihat, kita masuk kemana ya? Ke rumah ini aja yang sakau nih. Masuk semuanya. Makanya kita diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau ada kawan yang hijrah, yang tobat, jangan katakan gara-gara saya. Kenapa dia sekarang nggak minum lagi? Saya yang menyelamatkan dia. Kalau nggak udah masuk neraka jahanam itu. Karena Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, orang lain dapat hidayah melalui jalan. Bisa jadi karena lisan, tapi bisa jadi bukan karena lisan. Kamu tobatnya kenapa? Pernah dia ceramahi kamu? Enggak. Terus kamu tobat kenapa? Saya ngelihat dia waktu anaknya operasi, dia tetap sholat berjamaah. Disitulah saya terkagum-kagum dengan dia. Malah saya nggak respect dengan si Anu itu, bolak-balik ngajak sholat berjamaah tapi nggak sholat berjamaah. Ini semua adalah dakwah mengajak orang ke jalan Allah. Tapi siapa yang paling mulia di antara kita? Yang mulia adalah yang paling ikhlas. Doakan Abdul Somad mati dalam keadaan la ilaha illallah. Doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat badan. Kiai kita matta'anallahu bituli umurihim, kita mendapatkan nikmat barokah karena usia mereka panjang insyaallah. Amin. Seandainya umur kita sampai besok pagi, tambahan amal soleh. Seandainya kita mati malam ini, berhenti dari buat dosa. Simple, tidak ribet, tidak jelimet, tidak susah, tidak payah. Ustadz Somad, kami akan berangkat ke Papua. Tolong doakan kami berjihad karena kami menjaga NKRI. Andai kau duduk di rumahmu dengan istrimu, dengan anakmu, pun tetap mati kalau ajal tiba. Berapa banyak orang mati habis jogging? Berapa banyak orang mati sedang ceramah? Berapa banyak orang mati sedang baca Quran? Berapa banyak orang mati sedang tidur? Berapa banyak orang yang perang tapi tidak mati, pulang dalam keadaan sehat? Mati kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Berangkatlah menjaga NKRI. Selamatkan Indonesia. Selamatkan persatuan bangsa. Kuatkan istri dan anak di rumah. Kalau tak mati kata Allah tidak. Tapi jangan gara-gara ini lalu besok pergi kerja nggak pakai helm. Istrinya nanya, nggak pakai helm? Kalau tidak mati kata Allah. Tidak. Memang nggak mati, tapi kena tilang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang ada orang yang amat sangat menjaga hatinya, takut nggak ikhlas lalu tidak beramal. Ada orang yang semangat beramal tapi karena ingin dinilai orang lain. Kedua-duanya tidak benar. Kita beramal, kalau ada bisikan-bisikan dalam hati, istighfar, minta tolong kepada Allah. Pujian tidak membuat engkau melambung, hinaan tidak membuat engkau murung. Like tidak membuat engkau semangat, dislike tidak membuat engkau kehilangan semangat. Ustadz sudah sampai ke level itu? Belum. Terus kalau Ustadz ngeliat dislike gimana? Ya lanjut aja terus. Tinggal balik jempol aja kan? Haters and lovers, dua-duanya tetap ada. Dunia ini tidak pernah kosong dari orang baik dan orang jahat. Pernahkah dunia ini kosong dari orang baik? Tidak. Pernahkah dunia ini kosong dari orang jahat? Tidak. Adakah manusia yang jahat terus gak ada baiknya? Tidak. Ada kawan saya Pak Ustadz jahat terus berarti setan.